Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di Arnabila Story. Tempatnya berbagai cerita-cerita menarik dari seluruh dunia. Oke, sesuai judul hari ini Mimin mau membahas tentang sebuah kisah keluarga kanibal dari Skotlandia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Cus, langsung nonton videonya. Kisah kejam keluarga kanibal Incestouni. Alexander Sounibin dikenal sebagai salah satu kepala keluarga terburuk. Alexander terlahir sebagai anak seorang penyamak atau orang yang pekerjaannya menyamak kulit atau tukang memasak kulit yang hidup di selatan Ayrshire, Skotlandia pada abad ke-15. Ketika dewasa, ia menikah dengan perempuan bernama Agnes Douglas yang memiliki reputasi buruk dan dianggap penyihir. Lewat pernikahan dengan Agnes, Alexander pun membangun bahtera keluarga kanibal. Alexander mengawali tanggung jawabnya sebagai suami dengan selalu melakukan pekerjaan kotor, seperti mencuri dan merampok. Untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istrinya, pekerjaan itu juga dibantu oleh istrinya, yang tak jarang disertai dengan pembunuhan untuk menghilangkan bukti. Nah guys, kalau di matematika itu kan negatif ditambah negatif sama dengan positif. Kalau di kehidupan nyata, negatif tambah negatif, ya hasilnya negatif guys nih. Kayak kelakuan Alexander sama Agnes nih. Oke guys, lanjut ya. Kebiadaban mereka tidak berhenti di sana. Mayat-mayat hasil perampokan ternyata tidak dikubur atau dibuang, tetapi dimutilasi dan dimakan. Setelah bertahun-tahun senantiasa dilakukan, perilaku kanibalisme suami istri tersebut kemudian turun menjadi kebiasaan yang diwariskan ke anak cucu mereka. Demi melindungi keluarganya, Alexander pun memutuskan membangun rumah tersembunyi di dalam gua, yang pintu masuknya sering dibanjiri oleh air pantai, terutama ketika laut pasang. Gua dengan panjang lebih dari 1 mil itu menjadi tempat persembunyian ideal, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan mereka. Terisolasi dan menyendiri selama bertahun-tahun, Agnes dan Alexander memiliki 14 anak dengan perilaku yang sangat tertutup dengan dunia luar. Tak ada jalan lain setelah mereka dewasa. 14 anak ini pun diketahui melakukan perkawinan insest. Kemudian jumlah anggota keluarga berkembang menjadi 48 orang, dengan masing-masing dari mereka memiliki nafsu untuk menyantap daging manusia. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu apa itu insest ya. Perkawinan insest merupakan perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung atau dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Jadi paham ya guys ya perkawinan insest itu apa? Oke, lanjut. Semakin lama kebutuhan makan keluarga Bin terus meningkat, apalagi mereka telah berkembang menjadi keluarga besar. Tak tanggung-tanggung, aksi kanibalisme dan perampokan jadi semakin sering mereka lakukan secara berkelompok, sehingga jumlah orang hilang terus bertambah banyak dari tahun ke tahun dan membuat warga Ayrshire ketakutan. Aparat setempat berupaya untuk menangkap pelaku perampokan dan penculikan itu. Akan tetapi, tidak adanya bukti yang mencukupi, malah terkadang menggiring pada salah tangkap. Setelah hampir 2 dekade aksi kanibalisme dilakukan oleh keluarga Alexander Sounibin, pada suatu malam yang sial, tindakan bengis mereka ketahuan. Alexander, istrinya Agnes Douglas, dan anak-anak cucunya yang insest pun mesti mempertanggungjawabkan segenap perilaku amoralnya kepada orang-orang Ayrshire, Skotlandia. Kala itu mereka berencana merampok sepasang suami istri yang habis pulang dari pasar malam dengan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menyergap si wanita dan kelompok kedua menyergap si pria. Keluarga Bin mulai beraksi menyerang korban wanita, tetapi kelompok kedua gagal menyergap si pria karena melawan dengan kudanya.
Pada saat bersamaan, muncul belasan orang yang sedang melintasi tempat kejadian perkara. Melihat keributan dalam perampokan, belasan orang ini berupaya membantu korban pria. Pertempuran singkat nan sengit membuat keluarga Bin terpojok dan untuk pertama kalinya meninggalkan bukti-bukti kejahatan. Tak pernah terjadi sebelumnya. Kali ini keluarga Bin benar-benar tersudutkan oleh bukti dan sejumlah saksi karena orang-orang telah melihat mayat wanita yang termutilasi. Tak lama kemudian, berita tentang kejahatan keluarga Bin pun menyebar hingga membuat Raja James VI turun tangan. Ia segera datang ke Ayrshire dengan pasukan yang terdiri dari 400 orang dan sekawanan anjing pelacak. Lewat bantuan sekelompok penduduk setempat, mereka melakukan perburuan terbesar yang pernah terjadi di Skotlandia. Dengan manusia bejat sebagai manusia, pencarian diperluas dari mulai pedesaan hingga ke garis pantai Ayrshire. Kemudian anjing pelacak yang dibawa Raja James VI dapat mencium aroma daging manusia yang sudah membusuk di sekitar gua, yang ternyata merupakan tempat persembunyian keluarga Bin. Ketika pasukan memasuki gua, mereka terperangah melihat dinding gua dipenuhi potongan-potongan anggota tubuh manusia, layaknya daging yang tergantung di toko daging. Belum lagi tumpukan pakaian, jam tangan, cincin, dan tulang belulang manusia yang berserakan di lantai gua. Untuk kedua kalinya, pertempuran singkat pun terjadi kala keluarga Bin berupaya melepaskan diri dari serbuan pasukan. Dari penyergapan ini, 48 orang ditangkap dan dibawa secara langsung ke Edinburgh oleh Raja James VI untuk diadili. Semua yang ditemukan oleh pasukan di dalam gua itu cocok dengan ciri-ciri daftar orang hilang yang telah dianggap tak akan pernah bisa diungkapkan. Semua bukti dari aksi kejam keluarga Bin pun terlihat secara gamblang oleh hakim pengadilan. Keesokan hari setelah persidangan, 27 pria dari keluarga Bin menerima hukuman potong kaki dan tangan serta dibiarkan mati kehabisan darah. Sedangkan 21 wanitanya dipaksa untuk melihat kematian saudaranya, lalu kemudian dibakar hidup-hidup dalam api. Nah, itu tadi adalah kisah keluarga Sonny Bin, keluarga kanibal dari Skotlandia. Agak menyeramkan ya guys ya. Tapi buat kalian yang suka sama video ini, boleh di like dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!